Acara ini dipersembahkan oleh... Baik, kembali lagi di Kopi 45 dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam dengan Ibu Keke di Polygon. Silakan. Iya, mau tanya nih sama Pak Puadi ya. Gimana caranya mengupdate Kia ke KTP? Mengupdate Kia ke KTP. Iya. Kia kartu Oke, baik. Itu aja Ibu Keke? Iya, baik. itu aja. Terima kasih Bu Keke, dan langsung silakan Bapak. Terima kasih Bu Keke yang sudah ikut bergabung di malam ini ya. Perlu juga kita jelaskan bahwa KIA itu adalah untuk anak yang usia 0 sampai dengan 7 tahun, 17 tahun, ya, kurang 1 hari, ya, itu namanya kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak ini akan diganti dengan KTP dia setelah dia umur 17 tahun. Bahkan kurang dari 17 tahun anak-anak itu sudah bisa direkam, ya. Oleh karena itulah rekan-rekan Dukcapil Kabupaten Kota baik di Kota Palembang itu sering melakukan jemput bola perekaman di sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya tidak ada yang kata update, ya. Jadi begitu dia umur 17 atau sudah perekaman KTPL, maka nanti KIA-nya itu akan diganti dengan KTP, ya, kartu identitas anak. Itu Bu Keke, ya. Baik, tentunya terima kasih untuk Bu Keke. Dan baik Pak, tentunya kita melanjutkan kembali mengenai perbincangan kita. Bagaimana Pak untuk keberlanjutan dan juga peningkatan forum belajar inovasi tentunya untuk Dukcapil. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya kita mendapatkan pertanyaan melalui Instagram. Boleh kita bacakan terlebih dahulu dari Dr. Tris. Baik, saya senang sekali inovasi yang penting itu inovasi harus mudah dan murah. Tapi Dukcapil masih banyak PR. Baik, untuk memberikan saran ya Dr. Tris ya, boleh Pak memberikan tanggapan? Oke, terima kasih masukan dan sarannya. Ini akan tetap kita respon, ya, dan ini menjadi bahan kami pada saat kami melakukan pembinaan di kabupaten kota dalam upaya untuk terus meningkatkan layanan adminduk di Dukcapil, ya, agar apa yang kita inginkan yaitu pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Baik, tentunya terima kasih untuk Dr. Tris. Dan kita melanjutkan kembali Pak, bagaimana kembali ke Pak Puadi tentunya, bagaimana untuk keberlanjutan dan juga peningkatan forum belajar inovasi di Dukcapil untuk Provinsi Sumsel. Silakan Bapak. Keberlanjutan dari forum belajar inovasi ini tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, wadah besarnya adalah Rindu Capil. Nah, ini akan kita terus tingkatkan dan kita sudah merencanakan di tahun 2023 yang akan datang kita akan membentuk yang namanya pojok layanan. Ya. Jadi pojok layanan ini sifatnya seperti keluhan-keluhan masyarakat tadi atau penyampaian ajuan masyarakat terhadap dokumen kependudukan, dan itu bahkan tidak hanya terbatas di satu kabupaten atau provinsi, bahkan kita bisa melayani di luar provinsi pun. Ya. Contoh umpamanya ada penduduk yang sudah menetap lama di Kota Palembang, tetapi data KTP-nya masih di luar provinsi Sumsel, katakanlah di Papua. Baik. Nah, tidak mungkin tentunya mereka akan mengurus surat pindah ke Papua karena ongkos, apalagi sekarang ini ya sulit kan. Nah, kita bisa fasilitasi karena kita punya grup Nusantara untuk mengajukan permohonan surat pindah tersebut. Jadi ini yang akan kita bentuk yang akan datang. Di samping itu juga kita akan tambah lagi juga di di Rindu Capil itu, di forum belajar itu juga ruang konsultasi, baik dengan masyarakat maupun juga dengan kawan-kawan kabupaten kota. Dan juga kita terus, ya, sesuai arahan dari Pak Dirjen, kita harus punya program yang namanya Dukcapil Menyapa Masyarakat. Oke, Dukcapil Menyapa Masyarakat. Boleh mungkin Pak Kurniawan ingin menambahkan? Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan saat ini sudah sangat baik, ya. Tentu kedepannya semakin hari tantangan ini kan semakin meningkat, ya.
ada berapa poin saya kira yang perlu kita tingkatkan dalam konteks untuk forum belajar inovasi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun sebuah wadah yang saya kira itu sangat menarik bagi kabupaten kota dalam konteks inovasi. Misalnya bisa saja dilakukan peran-perannya, misalnya selama ini kan terfokus di provinsi, ke depan itu bisa didorong bagaimana peran-peran ini dilakukan di kabupaten kota. Jadi ada kabupaten kota yang bagus, kita sama-sama ke sana, kita lihat, terus kita belajar, sehingga balik dari situ mereka mendapatkan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inovasi ini kan sudah banyak terkumpul nih Pak Kadis ya. Ke depan itu kita harus berbicara tentang kualitas dan keberlanjutan dari inovasi itu. Apakah inovasi itu secara kualitas sudah memenuhi belum? Apakah inovasi itu secara kualitas sudah mendorong terkait dengan peningkatan kinerja Dukcapil atau belum? Baik. Kemudian juga bagaimana inovasi ini terus berlanjut. Ini yang paling perlu. Jangan sampai nanti istilahnya apa, panas-panas tai ayam ya. Jadi pada saat ada lomba ikut semua, tetapi prinsip itu berhenti setelah lomba. Pada keinginan kita sebenarnya dengan adanya Rindu Capil atau forum belajar ini, inovasi ini sudah menjadi budaya, cultures bagi ASN. Jadi setiap hari sudah bicara inovasi untuk percepatan kinerja dia. Ini yang mungkin perlu kita dorong ke depan, bagaimana proses ini bisa berlangsung dengan baik. Baik, tentunya kembali ke Pak Fuadi, Pak. Tentunya terakhir untuk pesan yang pertama untuk para pemberi pelayanan dari Dukcapil Kabupaten Kota, boleh Pak memberikan pesan dan dilanjutkan untuk warga Sumsel terkait pelayanan yang ada di Disdukcapil Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Rekan-rekan Dukcapil Kabupaten Kota Sumatera Selatan ya, yang saat ini mungkin menyaksikan tayangan ini ya. Sekali lagi kita tetap terus meningkatkan pelayanan. Karena sebagaimana sering saya sampaikan, kerja kita Dukcapil itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai, hanya dua yang bisa menyelesaikan atau menyetop pekerjaan kita. Yang pertama, dunia ini bubar, kiamat namanya. Yang kedua, negara ini bubar. Hanya dua itu. Selagi dunia ini masih berdiri, NKRI masih berdiri, tugas kita sebagai pelayan memberikan administrasi kependudukan itu akan terus. Kemudian kepada masyarakat, ya. Yang pertama, jangan mudah-mudah mengupload KTP di media sosial, ya. Kadang-kadang kebocoran data itu bukan dari orang lain, kadang-kadang dari kita sendiri. Contoh, umpamanya anak umur 17 yang baru pertama kali dapat KTP, langsung di-upload di media sosial. Oh, saya dapat KTP, ya. Nah, padahal disitulah awal mula terjadinya kebocoran data. Ya. Untuk dari Dukcapil, mulai dari Dirjen sampai ke Dukcapil Kabupaten Kota, insya Allah data kita aman, karena jaringan kita adalah jaringan tertutup. Kemudian yang terakhir pesan saya kepada warga, masyarakat seluruh Sumatera Selatan ini, apabila belum melakukan perekaman, segera melakukan perekaman. Apabila belum memiliki KTPL, segera urus KTPL-nya tanpa ada biaya. Ya. Nah, karena apa? Karena Dukcapil memang tidak memberikan pelayanan dasar, akan tetapi hasil layanan Dukcapil ini merupakan dasar dari semua pelayanan. Itu saja pesan saya kepada masyarakat. Oleh karena itulah, mari masyarakat sadar akan punya dokumen kependudukan, dan kami Dukcapil siap akan melayani pemenuhan dokumen kependudukan. Itu saja, terima kasih. Baik, tentunya untuk Pak Kurniawan silakan memberikan pesan kepada warga Sumsel untuk menjaga keamanan datanya. Silakan Pak. Ya, baik. Pertama sekali sebenarnya, karena konteksnya kita bicara tentang inovasi ya. Inovasi ini sebuah keniscayaan. Saya kira jangan takut berinovasi. Ya. Kepada semua lembaga Dukcapil yang ada, jangan takut berinovasi. Jadikan inovasi ini adalah menjadi kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Jadikan itu bagian dari kegiatan, perencanaan, kemudian implementasi, pelaksanaan, itu bagian dari sebuah inovasi. Sehingga inovasi itu tidak menjadi sesuatu yang berbeda dari yang semua. Kemudian yang kedua, terkait dengan masyarakat, saya kira sekarang ini Dukcapil Provinsi sudah membuka diri yang sangat luar biasa. Ada pojok
ada pojok layanan nantinya. Saya kira manfaatkan hal-hal yang sudah diumumkan oleh Dukcapil Provinsi tadi, misalnya ada pengaduan, ketika ada masalah langsung. Karena kadang-kadang ketika sudah dibuka banyak sekali pojok pengaduan, banyak sekali online hotline pengaduan, tetapi tidak ada yang mengadu. Jadi sehingga ini perlu masyarakat juga memanfaatkan itu sehingga nanti responnya akan lebih baik. Kemudian satu hal yang penting lagi adalah secara nasional sebenarnya sudah ada juga yang namanya lapor ya. Lapor ini adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Itu secara nasional. Dan itu ketika masuk mengadu di sana, itu secara terproses. Itu kalau kita kewenangan dari pusat, maka langsung masuk ke pusat. Kalau kewenangan daerah masuk ke daerah otomatis. Tetapi karena itu mungkin proses waktu ada 3 hari dan sebagainya. Mungkin apa yang tadi yang dibangun oleh Pak Kadis tadi, saya pikir itu cukup baik sekali. Sehingga yang penting bagi masyarakat itu adalah proses kecepatan kita dalam merespon dari pengaduan mereka. Itu saja saya kira. Terima kasih. Tentunya terima kasih untuk Bapak Puadi SPD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan juga terima kasih untuk Pak Kurniawan Wahid, Konsultan Inovasi Pelayanan Publik. Tentunya sudah berbincang bersama kami di Ngopi 45. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Sehat selalu tentunya. Dan untuk pemirsa Ngopi 45, kita sudah membahas mengenai percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi transformasi kelembagaan, transformasi SDM aparatur, dan transformasi digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik di Dukcapil Sumatera Selatan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dan tentunya saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, jangan berdiri. Acara ini dipersembahkan oleh